Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Izinkan saya untuk membawakan renungan Gereja Kristen Nazaren Philadelphia pada pagi hari ini. Renungan kita terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14 dengan topik atau judul pengontrol hidup. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak suka tertawa? Saya sangat senang tertawa. Bahkan pada masa ini komedi itu tetap laku, sangat laris di berbagai media entertainment di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Tapi apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang menangis atau meratap atau merindukan masa-masa di mana kita merugi, saat di mana kita kehilangan orang-orang terkasih? Pada prakteknya dalam hidup, sayangnya kita tidak selalu dapat memilih apa yang ingin kita hadapi di dalam hidup ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Izinkan saya melanjutkan untuk ayat 2 sampai 8. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ternyata dalam hidup, meskipun kita sudah berusaha untuk mengantisipasi berbagai hal, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita atur, dan kita harus mengalami hal-hal yang kita tidak sukai. Lahir dan meninggal contohnya ada hal-hal yang tidak bisa selalu manusia kontrol. Meskipun di tahun 2023 ini ya, teknologi kedokteran sudah sangat maju, tapi toh kita tidak bisa mengatur kapan seseorang akan lahir, atau mengantisipasi atau hindari kapan seseorang akan meninggal. Ternyata manusia tidak bisa 100% mengontrol kelahiran dan kematian, dan juga segala sesuatu yang berlangsung dalam hidup. Jika kita merasa segala sesuatu seharusnya bisa kita kontrol atau kita atur, kita akan merasa kecewa. Karena untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jika bukan kita yang mengontrol hidup, lalu siapa? Izinkan saya melanjutkan ke ayat 9 sampai 11. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ternyata hidup kita di bawah kontrol Allah, Sang Pencipta. Pengkhotbah 3 ayat 11 dalam beberapa terjemahan yang lain bahkan mengatakan bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan bahwa ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Bisa jadi kita berlelah dan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau bahkan gagal dalam usaha kita. Lalu kapan kita akan menerima apa yang kita mau? Kapan kita akan sukses? Kapan kita akan bahagia? Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Bahkan kata kekekalan di ayat 11 oleh beberapa penafsir diartikan sebagai berkat di mana Tuhan memberikan kita akal budi untuk menerka-nerka jalan yang Tuhan siapkan bagi kita jika kita menengok ke pengalaman kita di masa lalu, dan mungkin menerka-nerka apa yang Tuhan inginkan kita alami, kita lakukan di masa yang akan datang. Tetapi manusia toh hanya bisa menerka-nerka karena manusia terbatas dan tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jika begitu, mengapa Allah mengizinkan hal yang tidak menyenangkan ini kita lalui? Dan bahkan mungkin setelah kita berlelah, tidak ada hal yang manis yang dapat kita nikmati. Ayat 12 sampai 14. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahi dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Sekali lagi ayat ke-14. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
Allah membuat segala sesuatu agar kita takut akan Dia. Bahwa kita manusia yang terbatas, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Tapi Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Bahwa kita harus berserah dan percaya kepada Allah Sang Pencipta kita, Allah Sang Pemilik hidup. Karena kita sekali lagi tidak dapat selalu mengontrol segala sesuatu. Dalam jerih payah kita, ayat ke-13 mengajarkan kita untuk menikmati segala hal yang sudah diberikan Allah dalam hidup kita. Hidup pemberian Allah, mensyukuri pemeliharaan Allah yang kita peroleh pada saat ini. Mari bersemangat untuk menghadapi apa yang harus kita perjuangkan pada pagi hari ini. Pada hari ini mungkin kita harus berjerih lelah, tapi mari terus bergantung kepada Allah yang berdaulat atas hidup ini dan bersyukur untuk apa yang bisa kita nikmati pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami lemah dan kami tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Tapi kami menyerahkan perjuangan kami pada hari ini, pekerjaan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, membiarkan kami berjalan dalam jalan yang Tuhan pilih. Karena kami yakin segala sesuatu Tuhan siapkan tepat sesuai pada waktunya untuk kami. Terutama kami yang percaya kepada Allah. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang dapat kami nikmati pada hari ini. Allah adalah pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.